Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terimalah salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita beristirahat malam hari ini, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita mempersiapkan diri, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa yang Maha Pengasih atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini. Engkau telah memberkati kami dalam berbagai kegiatan dan aktivitas kami. Sebelum kami beristirahat, kami mau beribadah mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mengerti akan firman Tuhan dan beroleh kuasa untuk melakukan firman-Mu sebagai pedoman hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan malam bagi kita sesuai dengan nas bacaan malam dalam Almanak HKBP tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 24 hingga ayat yang ke-29 sebagai ayat pembimbing renungan pada malam hari ini, yaitu ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tema renungan kita adalah dengar dan hayatilah firman Tuhan Yesus. Sahabat renungan malam Salom, nas renungan ini adalah bagian dari perkataan yang ditujukan oleh Tuhan Yesus kepada sekelompok orang Yahudi yang sangat marah terhadap Yesus. Dalam ayat 18 dikatakan bahwa sekelompok orang Yahudi itu marah terhadap Yesus, lalu mereka bermaksud menganiaya dan hendak membunuh Yesus. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka atau orang Yahudi itu marah terhadap Yesus? Mengapa mereka membenci dan hendak membunuh Yesus? Hal itu berawal karena mereka tidak mengerti dan bahkan tidak menyukai pelayanan kasih yang dilakukan Yesus kepada seorang pria yang sudah 38 tahun terbaring lumpuh di pembaringannya di tepi kolam Bethesda di Yerusalem. Pria yang lumpuh itu berada di tepi kolam Bethesda itu untuk menantikan goncangan air kolam itu, yang dipercaya dapat menyembuhkan penyakit bagi setiap orang yang pertama sekali melompat saat air kolam itu berguncang. Tetapi pria lumpuh itu selalu didahului orang sakit lainnya. Ketika Yesus datang ke kolam Bethesda, Yesus sangat kasihan kepada pria yang terbaring lemah itu. Yesus berbicara kepadanya. Dalam percakapan Yesus dengan pria yang sakit itu, Yesus tahu pria itu sangat berharap akan kesembuhan. Tetapi telah 38 tahun selalu ia didahului orang untuk melompat ke kolam itu. Maka dalam belas kasihannya, Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan pria yang lumpuh itu. Yesus berkata, bangunlah, angkatlah tilangmu, dan berjalanlah untuk pulang. Maka pria itu sembuh, dan dengan sukacita ia bangkit. Ia mengangkat tilamnya, berjalan meninggalkan kolam Bethesda yang ramai. Sekelompok orang Yahudi menegur pria yang baru sembuh itu. Mereka mengatakan, mengapa engkau memikul tilammu? Teguran itu ditujukan oleh mereka karena hal itu adalah bertentangan dengan hukum Sabat. Bertepatan hari itu adalah hari Sabat. Pria itu menjawab bahwa Yesus yang telah menyembuhkannya, yang menyuruh dia mengangkat tilamnya untuk pulang ke rumahnya. Sahabat renungan malam Salom, setelah orang Yahudi itu mengetahui bahwa Yesuslah yang menyuruh pria itu mengangkat tilamnya, lalu orang Yahudi itu menumpahkan kekesalan dan kemarahan mereka, kebencian mereka kepada Yesus.
Mereka ingin menganiaya Yesus. Lalu Yesus mengatakan kepada orang Yahudi itu, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku bekerja juga. Itu tertulis pada ayat yang ke-17. Kerja yang dimaksud Yesus di sini adalah menolong orang yang sengsara, yang perlu ditolong, yang sangat perlu diselamatkan. Mendengar perkataan Yesus yang menjelaskan bahwa Allah Bapa adalah satu dengan Yesus, orang Yahudi itu bukannya bermaksud untuk belajar percaya kepada Yesus, melainkan semakin berupaya untuk membunuh Yesus, menyembuhkan orang sakit itu dan menyuruh orang yang sembuh itu membawa tilamnya untuk pulang. Dipandang orang Yahudi sebagai melawan ketentuan Sabat mereka. Tetapi mereka yang bermaksud untuk menganiaya dan membunuh Yesus tidak mereka anggap sebagai dosa besar. Bahkan mereka menganggap sedang memperjuangkan ketentuan Sabat mereka. Dalam sikap kemarahan orang Yahudi itu, nyatalah bahwa mereka tidak mau percaya kepada Yesus, Sang Mesias, Anak Allah, dan tidak mau menerima dan mempercayai perkataan atau pengajaran Yesus sebagai firman yang hidup. Maka Yesus mengatakan kepada orang Yahudi yang murka itu, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar pengajaranku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Yesus masih berupaya mengajak orang Yahudi itu untuk mendengarkan, untuk menerima perkataan Yesus, agar percaya kepada Allah dan percaya kepada Yesus, agar mereka pun beroleh hidup yang kekal, dan agar mereka tidak turut dihukum di hari penghakiman. Sahabat renungan malam Salom, karena ketidaktaatan kita kepada Allah, di mana kita melakukan berbagai dosa, maka kita mewarisi hukuman yang kekal, sebab upah dosa adalah maut. Tetapi kita bersyukur akan kasih Yesus Kristus, di mana Yesus telah mati di kayu salib dan telah bangkit dari kematian itu untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dan Yesus mengatakan jalan keselamatan itu kepada kita, yaitu kita harus mendengar perkataan atau pengajaran Yesus dan percaya kepada Allah Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita beroleh hidup yang kekal. Mendengar dan percaya kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus berarti percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang mengasihi kita, percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan kita menerima, menaati perintah-perintah Tuhan Yesus sebagai firman yang hidup, firman yang benar, sebagai pedoman hidup kita. Dengan demikian, kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak dibawa oleh kuasa. Dengan demikian, kita beroleh hidup yang kekal. Kita telah dibawa oleh kuasa dan kasih Yesus keluar dari maut dan masuk ke dalam hidup dan terang Yesus Kristus. Kecenderungan kita untuk meragukan kasih Tuhan haruslah kita tanggalkan. Kecenderungan kita untuk mengabaikan perintah-perintah Tuhan dan menuruti kehendak diri kita sendiri, itu pun haruslah kita tanggalkan. Kecintaan kita mendengar, menghayati, dan menuruti perintah-perintah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sebagai buah iman kita kepadanya, itulah yang harus kita bangun dan harus kita peliharakan dalam kehidupan kita. Marilah kita bertekun mendengar dan mematuhi firman Tuhan Yesus. Demikianlah renungan bagi kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, kami telah mendengar firman-Mu. Materaikanlah firman-Mu dalam hati kami. Firman-Mu itu yang menuntun kami agar kami hidup dalam jalan kebenaran. Kami bersyukur
karena Engkau telah menyatakan kasih yang kekal kepada kami di dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Mampukanlah kami membangun kecintaan kami mendengar, menghayati, dan mematuhi perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, berkatilah jemaat-Mu yang sakit, mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang dirawat di rumah, agar mereka beroleh kesembuhan dari sakit mereka. Berilah penghiburan bagi orang yang berduka. Engkau melepaskan mereka dari kesesakan dan menganugerahkan sukacita bagi mereka. Peliharalah hidup kami dalam istirahat malam hari ini, dan Engkau menjauhkan mara bahaya dari kami. Bangunkan kami esok pagi, dan berkati kami melaksanakan pekerjaan dan usaha kami, agar kami beroleh hasil jerih payah kami untuk kesejahteraan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memelihara hidup kita sampai selama-lamanya. Amin.